Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Harmianto, NIM F0271201006 dari program studi D3 Perpustakaan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Di sini saya akan membahas seputar IndiSlide, dimulai dari kegunaan, kelebihan, dan kebutuhan sistem untuk menjalankan IndiSlide tersebut. Dan juga saya akan mempraktikkan langkah-langkah instalasi sampai dengan penginputan data bibliografi ke dalam IndiSlide dengan 3 contoh buku yang berbeda pengarangannya. Baik, kita langsung saja masuk ke kegunaan IndiSlide. IndiSlide itu merupakan pengembangan lanjutan dari pangkat lunak software aplikasi otomasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpusnas ataupun Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2011. IndiSlide itu sendiri dikembangkan sebagai pangkat lunak bagi pengelola perpustakaan untuk menerapkan otomasi perpustakaan sekaligus mengembangkan perpustakaan untuk mengelola dan melayankan koleksi digital. IndiSlide dibangun dan dikembangkan secara resmi oleh Perpustakaan Nasional dalam rangka menghimpun koleksi nasional dalam jejaring perpustakaan digital di Indonesia. Lalu, kelebihan dari aplikasi IndiSlide ini, petugas dimudahkan dalam pembuatan laporan, perhitungan data sirkulasi, penginputan buku, dapat dilakukan dengan cepat, serta pencetakan katalog pengarang, subjek, dan katalog judul bisa dilakukan langsung di dalam sistem IndiSlide tersebut. Jadi kita langsung masuk ke langkah-langkah instalasi IndiSlide. Oke, ini adalah website untuk mendownload IndiSlide tersebut. Kita bisa search di search engine indislide.perpusnas.go.id. Kita mengklik ini untuk mendownload IndiSlide tersebut. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak perlu mendownloadnya lagi. Dan ini adalah kebutuhan minimal sistem komputer untuk menjalankan IndiSlide tersebut. Bisa dilihat sendiri. Oke, jika sudah mendownload IndiSlide tersebut, akan muncul menu SAM seperti ini. Oke, kita klik action di modul Apache, kita klik Start. Dan juga di modul MySQL-nya, kita klik Start di sini. Oke, jika sudah selesai, kita masuk ke website localhost. Di sini saya sudah membukanya, jadi tinggal di refresh saja. Kita tunggu loading hingga selesai. Oke, ini adalah tampilan awal dari website IndiSlide. Langsung saja kita masuk ke menu back office di sini. Oke. Oke, ini adalah tampilan utama dari portal aplikasi IndiSlide. Untuk menginput data bibliografi dari sebuah buku, kita tinggal mengklik di bagian sini, entry katalog. Oke, kita tunggu loading terlebih dahulu. Oke, ini adalah menu untuk memasukkan data bibliografi. Sebagai contoh, saya akan menggunakan buku Metodologi Penelitian Sastra dari Atarsemi. Oke, kita ubah jenis bahan terlebih dahulu. Kita masukkan bahan campuran di sini. Oke, untuk judul utama sesuai dengan buku yang kita gunakan. Anak judul, karena kan buku ini tidak ada anak judulnya, jadi kita bisa kosongkan. Penanggung jawab
Dari buku ini saya menggunakan penerbit, yaitu PT Angkasa. Untuk tajuk pengarang dari buku ini, untuk tajuk pengarang tambahan bisa kita kosongkan dikarenakan buku ini hanya ada satu pengarang. Oke, lanjut ke penerbit, kita sesuai yang ada di buku. Penerbit Bandung, penerbit untuk tahun terbit yaitu 2021. Oke, untuk jumlah halaman ini 146 mm, tangan ilus, tapi tulis saja di sini. Untuk dimensi dari buku ini yaitu 18 cm. Untuk video bahan sertaan kita kosongkan saja. Untuk edisi dari buku ini yaitu cetakan pertama, subjek bisa kita kosongkan. Untuk nomor kelas edisi kita isi di sini 025. Oke, jika kita sudah mengisi nomor kelas edisi, nomor panggilnya akan terisi otomatis. Untuk ISBN dari buku ini yaitu 978 979 95 7 4. Untuk ISBN dari buku ini 978 965 7 4. Untuk catatan bisa kita kosongkan saja. Untuk bahasa kita pilih bahasa Indonesia. Oke. Untuk lokasi koleksi daring bisa kita kosongkan saja. Tapi jika sudah selesai, kita pastikan semuanya sesuai dengan yang ada di buku yang kita gunakan. Tapi jika sudah selesai, kita pilih tampil di efek, kita klik simpan di sini. Oke. Kita tunggu loading hingga selesai. Untuk loading di sini memang lumayan lama ya. Kita tunggu saja. Oke, jika sudah berhasil disimpan seperti ini, tinggal kita klik selesai. Oke, jika sudah muncul halaman seperti ini, berarti penginputan data bibliografi sudah berhasil. Lalu kita masuk ke buku kedua. Kita kembali lagi ke menu awal tadi di entry katalog. Oke, ini menu yang untuk penginputan tadi. Untuk jenis bahan bacaan buku kedua, saya akan menggunakan manuskrip. Jadi kita ubah jenis bahan di sini, manuskrip. Oke, untuk judul utama buku ini yaitu Ainur. Untuk anak judul
Oke, untuk tanggung jawab dari buku ini, saya menggunakan penerbit. Penerbitnya yaitu Universitas Mula Warman. Untuk tajuk pengarang, oke, seperti yang saya katakan di awal di buku pertama tadi, untuk tajuk pengarang utama itu diisi, dan untuk tajuk pengarang tambahan itu jika tidak ada di buku tersebut bisa kita kosongkan saja. Untuk tempat terbit dari buku ini itu Samarinda, dan untuk penerbitnya itu Universitas Mula Warman, dan untuk tahun terbit dari buku ini yaitu di tahun 2020. Untuk jumlah halaman yaitu 168 HLM. Keterangan Indus kita bisa pilih Indus di sini. Lalu dimensi bisa masukkan 21 cm. Untuk bibliografi bahan sertaan bisa kita kosongkan saja. Untuk edisi cetakan 1. Subjek bisa kita kosongkan saja. Untuk nomor kelas edisi dari buku ini yaitu 490. Oke, untuk nomor panggil bisa kita tambahkan titik 7 di sini sesuai dengan klasifikasi dari buku tersebut. ISBN sesuai yang ada di buku tersebut yaitu 978 623 256 075 8. Oke, untuk catatan bisa kita kosongkan. Untuk bahasa di sini kita pilih bahasa Indonesia. Oke, untuk bentuk karya tulis kita bisa ubah ke fiksi. Untuk kelompok sasaran kita bisa pilih kelompok khusus. Oke, jika sudah dipastikan sesuai dengan buku yang kita gunakan, seperti tadi kita centang tampil di objek, lalu kita klik simpan. Oke, tunggu hingga loading selesai. Oke, jika sudah berhasil disimpan seperti ini, tinggal kita klik simpan. Oh maaf, kita klik selesai di sini jika sudah disimpan. Kita tunggu loading lagi. Oke, seperti tadi jika sudah muncul tampilan seperti ini, berarti penginputan data bibliografi dari buku tersebut sudah berhasil. Lalu kita masuk ke bagian penginputan data bibliografi buku ketiga. Seperti tadi kita masuk ke entry katalog lagi. Kita tunggu loading. Oke, kita balik ke menu penginputan data bibliografi. Untuk buku ketiga saya akan menggunakan monograf atau buku biasa. Untuk judul utama dari buku ini saya menggunakan pengembangan perangkat lunak dan sistem
anak judul. Untuk buku ini tidak memiliki anak judul, jadi kita kosongkan saja. Untuk penanggung jawab dari buku ini, saya akan memasukkan penerbitnya. Untuk pengarang dari buku ini, seperti tadi, untuk tajuk pengarang tambahan buku ini kita kosongkan saja karena tidak ada pengarang tambahan di dalam buku tersebut. Untuk tempat terbit, kita masukkan logo, dan untuk penerbit kita bisa masukkan dan untuk tahun terbit buku ini 2018. Dan untuk jumlah halaman dari buku ini yaitu 124 mm. Teman tulis kita masukkan dulu saja. Untuk dimensi 21 cm. Untuk biblio bahan sertaan kita kosongkan saja. Untuk edisi dari buku yang saya gunakan yaitu cetakan pertama, kita masukkan cetakan 1 di sini. Untuk subjek kita kosongkan saja. Untuk nomor kelas edisi yaitu 607. Oke, untuk nomor panggil akan terinput secara otomatis. Untuk ISBN dari buku ini 98 602 40 65. Oke, untuk catatan kita kosongkan saja. Dan untuk bahasa kita masukkan bahasa Indonesia. Untuk gaya tulis kita masukkan konstruksi, kelompok sasaran, kelompok khusus. Oke, jika sudah dipastikan sesuai dengan buku yang kita gunakan, seperti biasa kita klik centang untuk tampil di OPEC. Lalu kita pilih simpan. Oke, kita tunggu loading hingga selesai. Oke, jika sudah berhasil disimpan, seperti tadi kita klik selesai di sini. Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini, berarti penginputan data bibliografi tersebut berhasil. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan kegunaan, kelebihan, dan kebutuhan sistem untuk menggunakan InDislate. Dan juga saya tadi ada praktek sedikit untuk langkah-langkah instalasi dan memasukkan data bibliografi dari 3 buku. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.